Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lukman Nurdiansah di LTV Bebas Sampah. Yoi. Ini malam Jumat Pak ya? Malam Jumat. Malam Jumat di puncak. Gua merasa terhormat nih karena diundang sama salah satu direktur BUMDes yang ada di wilayah Jawa Barat. Boleh kita perkenalan Pak, namanya siapa? Ya, nama saya kebetulan Muhammad Yusuf Riyadul Munawa. Saya direktur dari BUMDes Megamendung Jaya, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung. Udah ganteng, rupawan, jadi direktur BUMDes. Sedih nggak tuh? Sedih banget saya. Masih jomblo atau sudah punya Oh pacar? sudah Pak? saya. Oke. Gini Pak, kalau saya lihat portofolio Bapak ya di media sosial, kemudian di pemberitaan online, terus di beberapa portal media lain, itu kayaknya lagi santer-santernya tuh Pak, Ya. Desa Megamendung di bawah kepemimpinan Bapak sebagai direktur BUMDes. Alhamdulillah kebetulan kami BUMDes ini berdiri 2020. Kami memulai dari sisi salah satu usaha awalnya ini di layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Nah, kita ada klinik pertama BUMDes Megamendung Jaya, dan itu ternyata yang pertama di Jawa Barat. Pertama di Jawa Barat. Untuk tingkat BUMDes bisa mengadakan klinik pertama. Memang di Indonesia ini ada dua. Kita memang kedua, pertama di Pati, tapi mereka BUMDes bersama satu kabupaten. Kalau Desa Megamendung ini memang full punya Desa Megamendung. Oke. Kenapa ini ya? Kenapa Pak Yusuf mau mendedikasikan dirinya untuk menjadi pelayan masyarakat? Karena kan ini tugas yang berat menurut gue ya kalau sebagai BUMDes itu. Pada prinsipnya saya memberanikan diri ini karena memang berawal dari kepedulian kepada Desa Megamendung. Saya ingin setidaknya walaupun saya bukan asli orang Megamendung, tapi bisa bermanfaat bagi warga sekitar Desa Megamendung. Oke, ini BTW kita lagi ada di warung kopi nih. Ya. Ini salah satu binaan Unit usahanya. usahanya ya, di bawah naungan BUMDes Desa Megamendung. Nama warung kopinya apa Pak? Kita ini namanya Rasio Kopi, Pak. Rasio Kopi, alamatnya. Alamatnya di Wisma Bina Warga, Jalan Raya Puncak, KM 77. Pokoknya patokannya tanjakan pertama deh setelah lewat jembatan Timori itu. Jam operasional. Jam operasional kita jam 1 siang sampai saat ini sampai jam 10 malam karena kan PPKM darurat. PPKM darurat. Oke. Ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, ini ada beberapa kopi ya. Betul, Ini betul. kopinya produksi sendiri atau produk dari mana Pak? Ini kopinya ini produk asli Desa Megamendung. Asli Desa Megamendung. Nah, salah satu ini kita itu ada tiga jenis. Pertama Robusta, Arabica, dan Liberica. Liberica. Oke. Petaninya juga di bawah naungan desa. Petaninya itu kelompok tani yang memang mereka sudah jalan di awal, Oke. tetapi pada waktu itu mereka bertani terus setelah jadi seri merah Seri itu merah, mereka jual ke tengkulak. Jadi masih mentah Pak ya. Nah, ketika ada BUMDes, saya harus bisa menciptakan bagaimana caranya si kopi ini punya nilai jual yang lebih sekaligus bisa menjadi brand Desa Megamendung. Oke, berarti atas dasar untuk meningkatkan Taraf. harga jual ya, tarafnya ya. Jadi dari cherry merah kemudian di-upgrade nih Iya. harga jualnya lewat produk kopi. Produk kopi. Oke Pak, ini kan salah satu produk kopinya ya. Ini gua juga salah satu produk kopi nih. Ya, Ini tadi namanya apa Pak? ini namanya es kopi susu Rasio Kopi. Es kopi susu rahasia kopi, pakainya gula aren. Kita cobain dulu ya. Mumpung masih dingin. Kopinya Robusta. Kopinya asli robusta. Megamendung. Siap. Ini review jujur bro. Jadi kalau ini nggak enak, gue bilang enak. Tapi kalau ini enak, gue bilang enak. Kita cobain Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini pahit-pahit robusta. Karena kan robusta itu ciri khasnya pahit. Pahit, Pak, ya. kopinya. Bedanya robusta sama arabica Pak? Bedanya mungkin dari sisi kalau masalah teknis saya sih kurang begitu paham karena mungkin nanti yang menjelaskan tim saya Ada untuk tim. di teknis. Kalau basic saya memang bukan di bidang kopi. Oke, berarti sebelum nanti kita lihat proses dari cherry kemudian ada green bean-nya ya kan, ini kalau green bean kebetulan produk RPS sendiri nih ya, El Coffee. Gua mau coba nanti roasting di sini. Sekaligus kita lihat
anak muda. Anak-anak muda ini melakukan aklatenya kayak seperti apa ya? Bikin apa-apa. Kita masuk ke konsepnya BUMDes dulu. Ya. Menurut Pak Yusuf sebagai Direktur BUMDes di Desa Megamendung Jaya, seharusnya BUMDes itu seperti apa Pak menjalankan program? Program kalau menurut saya pertama BUMDes ini harus punya inovasi lain daripada yang lain. Jangan sampai kita ikut-ikutan kepada BUMDes yang sudah ada atau melihat orang lain sudah maju dengan konsep yang itu. Nah, yang keduanya kita harus bisa menjadi pelopor ataupun misalkan seperti kita mulai dengan keadaan yang serba minim tapi kita buat maksimal mungkin. Oke. Nah, terkait dengan yang tadi itu kita harus punya inovasi. Inovasi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau BUMDes Megamendung memang kita potensinya di pariwisata Desa Megamendung ini, karena dengan nama Megamendung pun kita nggak perlu iklan, orang pasti sudah banyak yang datang ke Desa Megamendung. Sekaligus di kita banyak petani kopi. Kenapa saya ambil di layanan kesehatan dulu? Karena kalau bicara BUMDes wisata sudah ada yang maju dan kita nggak akan bisa menandingi itu. Salah satunya Unggul Gonggok yang ada di Kabupaten Klaten. Terus terkait kopi Megamendung pun, kalau saya angkat di tahun pertama BUMDes berdiri, bisa jadi saya pun tertinggal. Karena apa? Kabupaten Bogor ini sudah punya mengiklankan kopi Sukamakmur sampai ke di Bandara Soekarno-Hatta ada iklan yang besarnya gitu. Maksud saya, dengan adanya layanan kesehatan ini akan menjadi lokomotif untuk membawa gerbong unit usaha lain supaya bisa tampil. Dibuktikan dengan apa? Dengan layanan kesehatan ini, ketika kita booming, akhirnya kita dapat penghargaan dari Patriot Desa dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil ya. Nah, si Pak Ridwan Kamil ini kan melihat dari sisi bedanya kita yang tadi itu BUMDes pertama di layanan kesehatan di Jawa Barat. Makanya kita dikolaborasikan dengan Shopee Center. Ketika si pemerintah Jawa Barat ini punya kolaborasi dan hanya 4 BUMDes tahap awal, nah si BUMDes Megamendung walaupun baru 1 tahun berdiri, kita terpilih, Pak Lukman. Kita terpilih dikolaborasikan dengan Shopee Center. Benefitnya apa bagi BUMDes? Produk yang lain bisa hidup, kan nggak mungkin layanan kesehatan bisa dijual di Shopee. Makanya seperti kopi, seperti produk yang lain kan madu atau apa itu bisa kita jual di situ, termasuk UKM yang ada di Desa Megamendung. Oke. Hari ini bagaimana desa menjalankan konsep BUMDes Pak? Karena kan banyak ketika APBD itu turun ya kan ke desa untuk dijadikan dana BUMDes, terus programnya nggak jalan karena katanya takut rugi lah atau nggak jalan atau gimana Pak? Itu resiko atau gimana Pak? Kalau kata saya, berbicara bisnis jangan berbicara takut rugi atau ingin hanya untungnya. Justru memang kita harus siap rugi dulu gitu. Namanya bisnis kayak badan usaha milik desa BUMDes. Nah, ketika kita intinya kepala desa itu harus percaya ke direktur BUMDesnya, dan jangan sampai si direktur BUMDes itu entah kroninya atau keluarganya, karena yang seperti itu pasti tidak akan sehat sampai kapan. Karena harus ada transparansi dana di situ. Pertama itu, yang paling penting itu independensi si BUMDesnya itu sendiri. BUMDes Inovasi tadi harus ya. Independensi itu dalam arti si BUMDes ini harus terpisah dengan desa. Kita itu fokusnya ke bagaimana caranya pendapatan desa itu bisa maksimal. Secara langsung menaikkan otonomi daerah tersebut. Otonomi dari desa. yang nggak ada jadi ada Jadi dan ada. makin besar lagi ke depannya. Menurut Pak Yusuf sebagai saat ini menjabat Direktur BUMDes Desa Megamendung, langkah-langkah konkret seperti apa yang harus dijalankan sebagai menjalankan ini kan jatuhnya dana negara yang digelontorkan oleh negara untuk kemajuan desanya. Langkah konkretnya seperti apa Pak? Langkah konkret pertama kan transparan yang tadi itu. Terus yang keduanya, saya tetap tidak akan meninggalkan warga kita, karena salah satunya banyak yang sekarang menjadi barista di BUMDes Megamendung dari warga lokal asli. Mereka sambil belajar, sambil bekerja di sini. Terus yang ketiganya, ya ketika ada kegiatan, kita nggak perlu takut lah atau antipati, misalkan kritikan, itu hal yang biasa bagi BUMDes Megamendung. Karena di awal, kami pun banyak yang mengkritik, tapi saya diamkan toh. Faktanya kan di tahun pertama kita sudah cukup melesat, sampai terakhir kita dapat penghargaan jadi juara lomba video profil Ya, betul. di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu beberapa waktu lalu Ya. Pak.
Baru minggu kemarin kita dapat. Yang penting aksi dulu Pak. Iya. Masalah nantinya. Untung rugi mah nomor kesekian lah. Karena budget BUMDes ini memang ada ya. Ada. Yang bahaya itu ketika budgetnya tidak digunakan. Ya, atau tidak diserap lah. Tidak diserap. Sebagai direktur BUMDes di Mega Mendung Jaya, ketika ada budget BUMDes yang disiapkan dan itu tidak digunakan untuk mengelola usaha dan disubsidi silang untuk yang lain itu bagaimana? Kalau menurut saya itu sangat salah. Sangat salah karena memang udah diselesaikan ya. Plotnya ke situ. Yang kasihan itu kan ketika ada pemeriksaan bingung. Kalau BUMDes Mega Mendung kebetulan kemarin alhamdulillah dana kita di 2020 sudah diperiksa. Kita diperiksa sama Inspektorat Kabupaten Bogor hanya 10 menit karena semuanya kita lengkapi gitu. Dan itu transparan gitu ya. Transparan. Oke, berbicara masalah budget BUMDes ya kan. Tadi kalau kita lihat programnya Pak Yusuf kan sudah banyak dijalani dari kesehatan, Ya. terus kopi, kemudian ada madu dan lain-lain. Itu kira-kira budget BUMDes itu per periode itu turun berapa Pak? Kalau budget BUMDes sih saat ini ya yang BUMDes Mega Mendung kita baru turun satu periode, satu kali. Tapi tadi saya nggak mau meminta dulu, biarkan kepala desa ini kan baru berganti, kepala desa ini melihat aksi yang dilakukan oleh BUMDes Mega Mendung. Kalaupun tanpa perlu bantuan bukan tanpa perlu bantuan ya, tanpa perlu misalkan saat ini penambahan dana, dengan yang ada kita manfaatkan dulu aja. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang langkah konkretnya, terus programnya. Harapannya Pak, Harapan sebagai salah satu tokoh nih untuk yang ngebangun desa. harapan saya satu, kenapa saya kasih nama BUMDes Mega Mendung Jaya? Prinsipnya si BUMDes Mega Mendung Jaya ini ya bisa jaya dalam segala hal gitu. Termasuk kemandirian desa, kemandirian ekonomi, masyarakatnya bisa sejahtera. Cuma kan tidak mungkin dalam tahun pertama kita bisa memuaskan semua. Kita pasti ada tahapannya. Tahapan awalnya dari yang tadi itu kita mulai dari pelayanan dasar dulu deh, pelayanan kesehatan. Terus keduanya kita produk UKM-nya kita angkat karena yang tadi itu di desa Mega Mendung ini ternyata kita itu desa wisata, banyak orang yang berwisata. Asal kita mau jualan apapun bisa ekonomi hidup lah di situ. Sepakat. Oke, ini para teman-teman LDP bebas sampah dari berbagai kalangan ya. Semoga teman-teman LDP bebas sampah bisa paham ya konsep BUMDes. Kurang lebih di Indonesia ini kan ada sekitar 75.000 desa. Ketika 75.000 desa itu bisa menerapkan konsep yang sama, yang tadi Pak Yusuf jabarkan dari inovasi, terus transparan, berani dulu, saya pikir semua desa ini bisa maju Pak. Betul. Oke, di samping itu ada pesan-pesan nggak Pak untuk para desa-desa lain yang hari ini BUMDesnya belum jalan? Pesan saya mungkin begini, seperti yang tadi kita awali, jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk melangkah. Yang keduanya, inovasi yang harus kita utamakan. Inovasi. Jangan pernah ikut-ikutan deh gara-gara Jangan yang lain. ikutan. Gara-gara yang lain berhasil di bidang A, karena potensi desa itu semua berbeda-beda. Jadi kalau saya kerucutkan, kalau tidak dimulai dari sekarang, mau sampai kapan lagi desa itu akan maju? Karena pemerintah sebenarnya sudah kasih support, Alokasi anggaran yang sangat besar kok untuk desa. alokasi anggaran. Maju atau tidak majunya pemerintahan di desa adalah bagaimana caranya desa tersebut memanage Iya. dana BUMDes ini sebenarnya. Salah satunya dana BUMDes sama yang tadi itu. Kalau untuk pemerintahan desa kan di luar konteks BUMDesnya itu yang harus kita hidupkan. BUMDesnya harus hidup. Jadi BUMDes ini ada di luar intervensi Iya. daripada kepala Pemerintah desanya desa. sendiri, pemerintah desa. Jadi harus independen BUMDes itu Pak ya. Ya, utamanya itu. Kalau ingin berhasil, kepala desanya harus legowo. Jangan saudara saya, jangan anak saya. Akhirnya terjadi KKN Iya. gitu. Oke, ini Pak Yusuf. Saya terima kasih banyak Pak Yusuf telah menjabarkan bagaimana seharusnya BUMDes berjalan dengan program-program nyata, langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf di Desa Mega Mendung Jaya. Semoga harapan Pak Yusuf tadi bisa terwujud, Pak. Amin. Oke, gitu aja ya teman-teman LTP Bebas Sampah. Ini podcast kita lumayan menarik.
selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan lihat bagaimana teman-teman dari Rasio Kopi, barista lokal ini nih, barista Bang. lokal, barista lokal. Nanti kita perkenalkan satu persatu melakukan aksi seperti apa. See you next video.